Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022. Di sini saya akan memaparkan terkait sosialisasi PPDB, MTS negeri, dan SMP negeri. Baik, saya akan mulai untuk alur pendaftaran MTS negeri. Di sini ada tabel sebelah kiri dan sebelah kanan, yaitu alur untuk pengajuan akun, kemudian nanti aktivasi akun. Pertama kali pengajuan akun itu secara mandiri di web PPDB Madrasah DKI, kemudian melakukan pengajuan akun, ya, klik tombol pengajuan akun, kemudian isi formulir secara daring, kemudian mengunggah berkas persyaratan, mencetak tanda bukti pengajuan akun, setelah itu memperoleh token, ya. Setelah itu setelah mendapatkan token, kita aktivasi tetap di web yang sama, ya, PPDB Madrasah DKI, kemudian klik daftar, kemudian pilih aktivasi. Setelah itu masukkan nomor peserta. Ingat ya, nomor peserta ini nomor peserta Sidanira yang Bapak Ibu kemarin sudah dapatkan, ya, yang ada 10 angka, yang depannya 22. Kemudian ganti password, ya. Ini saya sarankan untuk password dan PIN ini jangan terlalu sulit atau yang mudah diingat. Jadi jangan PIN yang susah karena agak repot nanti untuk meresetnya. Harus ke pos PPDB sekolah tujuan. Nah, jika sudah tahap tadi untuk aktivasi akun sudah selesai, kita sudah mendapatkan password atau PIN, selanjutnya merubahnya. Tahap selanjutnya adalah untuk memilih madrasah, ya, atau kita sudah bisa mendaftarkan sesuai dengan jadwal, ya, dengan alurnya sesuai timeline. Jadi jangan sampai salah nanti pemilihan timelinenya. Tetap diaksesnya di sini di webnya PPDB DKI, Madrasah DKI, kemudian login, kemudian masukkan nomor peserta, ya. Nomor peserta ini nomor Sidanira, kemudian password yang telah dibuat sebelumnya, jadi yang sudah diganti. Kemudian memilih madrasah tujuan, kemudian mencetak bukti pendaftaran, kemudian setelah itu nanti di sini adalah ketika tahapan sudah selesai semua dan dinyatakan diterima. Nah, tahap terakhir adalah alur, yaitu dengan lapor diri. Nah, ini ada tahapan yang wajib. Karena kalau tidak lapor diri nanti ya dinyatakan mengundurkan diri. Nah, ini adalah timeline untuk PPDB MTS negeri, ya. Timelinenya, ini websitenya madrasahdki.siap-ppdb.com. Nanti tampilannya seperti ini. Pilih yang MTS, karena sudah ada MI, MTS, dan Aliyah. Ya, nanti jangan sampai salah nih, ya. Itu pertama kali itu jalur madrasah, ya. Dan untuk aktivasi akun itu dimulai dari tanggal 25 Mei sampai dengan tanggal 6 Juni. Tolong dicatat, jadi jangan sampai salah. Jadi kita bisa mengajukan akun dan aktivasi akun itu mulai tanggal 25 Mei sampai dengan tanggal 6 Juni. Hanya untuk aktivasi, jadi belum bisa untuk daftar atau memilih sekolah, ya. Belum bisa memilih MTS mana, karena nanti akan dibuka sesuai dengan jalur-jalurnya. Kemudian perlu diingat juga Bapak Ibu, untuk nanti mengisi pengajuan aktivasi akun diperlukan yaitu nomor akte kelahiran. Nomor akte kelahiran itu adalah nomor yang ada di pojok kanan. Nah, itu nanti diinput juga di situ. Kemudian nama orang tua, boleh ayah, boleh ibu. Kemudian jangan lupa cantumkan nomor HP yang bisa dihubungi, entah nomor ayah atau entah nomor ibunya.
Baik, sekarang kita masuk ke jadwal pelaksanaan ya. Ini pelaksanaan pertama itu loh adalah jalur madrasah ya. Ya, jalur madrasah. Nah, mungkin ada kegiatan, lokasi, hari, waktu. Nah, itu misalkan Bapak Ibu lihat pengajuan akun itu selalu ada di setiap tahapan ya. Itu tanggal 25 Mei sampai dengan 6 Juni. 24 jam ya. Hari terakhir itu tanggal ditutup jam 15.00, berarti tanggal 6 Juni itu pengajuan akun hanya bisa dilaksanakan sampai dengan jam 3 sore. Selebihnya itu nggak bisa. Oke. Nah ini untuk MTS dan MAN ya secara online itu bisa kita mendaftarkan jalur madrasah itu tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 Juni. Jadi 2 hari. Hari pertama tanggal 6-nya itu dibuka dari jam 8 ya sampai 24 jam. Kemudian tanggal 7 Juninya ditutup sampai dengan jam 3 sore. Jadi setelah itu tidak lagi bisa daftar jalur madrasah. Jadi setelah jam 3 itu nggak bisa daftar lagi jalur madrasah. Karena apa? Tanggal 7 Juni itu jam 4 itu sudah pengumuman hasil seleksi. Nah, setelah dinyatakan diterima, ya silakan putranya atau putra putri Bapak Ibu dinyatakan diterima harus lapor diri. Yaitu nanti ada lapor dirinya itu tanggal 8 ya jam 8 sampai dengan jam 4. Jadi jangan sampai nanti tidak lapor diri kalau sudah dinyatakan diterima. Kemudian yang selanjutnya adalah pelaksanaan jalur reguler. Nah, ini beda dengan madrasah. Jalur madrasah itu adalah diperuntukkan untuk siswa yang berasal dari madrasah. Jadi semua madrasah yang ada di DKI maupun di non DKI atau luar DKI itu berhak untuk mendaftarkan menggunakan jalur madrasah. Jadi saingannya peluangnya lebih besar itu dengan menggunakan jalur madrasah, ya saingannya dengan siswa-siswi yang berasal dari madrasah. Reguler, jalur reguler ini dibuka pada tanggal 9 sampai dengan 10, sama juga 24 jam dimulai dari tanggal jam 8 non-stop, kemudian di tanggal 10 itu hanya sampai dengan jam 15 atau jam 3 sore. Dan tanggal 10-nya itu pengumuman ya. Tanggal 10-nya itu pengumuman di jam 4 sore. Kemudian lapor dirinya tanggal 13 Juni dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 16. Nah, reguler ini, jalur reguler itu diperuntukkan untuk semua siswa di jenjang yang sederajat. Misalkan MI, SD, SDIT, PKBM, ya paket A, itu bisa mendaftarkan di jalur reguler. Jadi saingannya lebih besar, lebih banyak karena bisa dibilang jalur umum lah, seperti itu. Ya, tahap selanjutnya adalah itu jadwal untuk tahap jalur afirmasi. Afirmasi ini diperuntukkan untuk pemegang KJP, KJP PIP, PIP, kemudian Jaklingko, ya atau yang pokoknya yang berhubungan dengan yang memang diperuntukkan buat yang mendapatkan bantuan atau hibah dari Pemda DKI Jakarta. Nah, ini dilaksanakannya pada tanggal 13 dan 14. Ya sama waktunya 24 jam di tanggal 13-nya dimulai pukul 8 pagi, kemudian di tanggal 14-nya itu jam 15.00. Kemudian tanggal 14 Juninya jam 4 itu pengumuman. Kemudian 15 Juninya itu lapor diri dimulai jam 8 sampai dengan jam 4 sore atau jam 16. Selanjutnya itu jalur prestasi. Ya, ini akan dibuka pada tanggal 15 sampai dengan 17 ya. Kemudian dimulai di jam 8 dari pertama 24 jam ditutup. Ini lebih cepat. Tapi ya lebih cepat tapi waktunya estimasinya ini 3 hari ya. Jadi ini 3 hari ditutup, tapi tutupnya itu lebih cepat. Jam 12 siang sudah tutup. Kemudian tanggal 17 Juninya itu sudah pengumuman jam 4 sore. Kemudian tanggal 20-nya itu lapor diri. Baik, tahap selanjutnya adalah tahap zonasi RT.
Ya, ini yang sekolahnya satu zonasi dengan RT atau madrasah yang terdekat satu RT. Itu dimulai tanggal 20 sampai dengan 21 Juni, jamnya sama, kemudian pengumuman itu tanggal 21 Juni jam 4, kemudian lapor dirinya tanggal 22 Juni jam 8 sampai dengan jam 4. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tahap tahfiz Quran. Itu dimulai dibuka tanggal 23 sampai 24 Juni, waktunya sama. Kemudian ada di sini tahfiz itu ada tes wawancaranya, ya tanggal 24 sampai dengan 27 Juni, dari jam 8 sampai jam 4, ya dilakukan secara online. Kemudian hasilnya itu tanggal 28 jam 8, lapor diri tanggal 29 Juni jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Ya, tahap selanjutnya adalah ini jalur anak guru dan pindah tugas orang tua. Jadi PTO ini adalah pindah tugas orang tua, bisa TNI, kemudian Polri, atau memang instansi pemerintah yang memang haruskan orang tuanya ini pindah tempat atau pindah ke suatu daerah. Ya, dibuka pada tanggal 25 Mei, tanggal 30 Juni sampai tanggal 1 Juli. Kemudian pengumumannya tanggal 2 Juli jam 4 dan lapornya tanggal 4 Juli jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Ya, ini untuk anak guru, artinya gini, misalkan orang tuanya adalah guru di sekolah tersebut, jadi bisa didaftarkan anaknya di sekolah tersebut. Kemudian tahap akhir ini dimulai pada tanggal 5 sampai dengan 6 Juli, ya itu nanti secara online. Kemudian pengumuman tanggal 6 Juli dan lapor diri tanggal 7 Juli. Tahap akhir ini adalah jika memang kuota dari semua tahap ini masih tersisa, jadi akan dilaksanakan tahap akhir. Baik, ini harus dipahami dan dimengerti kepada Bapak Ibu wali murid semuanya terkait calon peserta didik baru yang nah ini agak penting nih Bapak Ibu. Bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di DKI dan asalnya madrasah di DKI, ya itu tahapnya adalah hanya untuk mengakses, kemudian input nomor prestasi dan nilai, input NIK, kemudian cetak tanda bukti pengajuan akun, berisi nomor peserta dan PIN dan aktivasi. Jadi untuk yang sekolahnya atau madrasahnya itu di DKI, itu tidak perlu mengupload apapun, tidak mengupload kartu keluarga, tidak mengupload nilai rapot dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Ya, dia juga tidak perlu mengisi kartu keluarga atau akreditasi sekalipun, dia tidak perlu untuk mengupload. Jadi pengertian seperti ini. Jika Bapak Ibu kartu keluarganya ada di Depok atau luar DKI, entah di Jawa atau di Papua sekalipun, tapi sekolahnya ada di DKI, itu tidak perlu mengupload karena apa, jatuhnya adalah teritorial posisi sekolahnya ada di DKI, jadi tidak perlu mengupload dokumen seperti yang sudah banyak beredar, ya harus mengupload kartu ujian, kemudian mengupload sertifikat akreditasi, mengupload kartu keluarga, tidak perlu. Nilai rapot sekalipun tidak perlu. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Jika sekolahnya di DKI, karena dia menggunakan Sidanira, otomatis ketika kita input nomor Sidaniranya dan NIK, itu sudah akan muncul nilai siswa dan data siswa tersebut. Jadi tidak perlu lagi untuk mengupload dokumen yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk siswa yang sekolahnya berdomisili di DKI. Ini baru berkas yang diminta ketika siswa atau anak Bapak Ibu sudah dinyatakan diterima di salah satu madrasah. Nah, ini nanti sekolah meminta atau madrasah meminta berkas fisik. Ya, berkas fisiknya baru diberikan ke sekolah, ya. Ini bukan lapor diri, tapi nanti ketika sudah dinyatakan diterima dan sudah lapor diri, nah nanti
Ini syarat-syaratnya yang dibawa ke madrasah. Pertama, tanda bukti lapor diri yang secara online. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lapor dirinya datang ke madrasahnya, tapi ada lapor diri secara online, kemudian di print, nanti disertakan ketika bukti fisik berkasnya dibawa ke madrasah itu. Kemudian baru fotokopi kartu keluarga, kemudian fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan lahir, baru rapot semester kelas 4 semester 1 2, 5 semester 1 2, kelas 6 semester 1. Ya, ini nanti baru dibawa ke sana ke sekolahnya. Itu untuk yang tingkat MI. Dan yang untuk yang MI ke MTS, yang untuk yang MTS ke Alia, yaitu nanti beda lagi ya di poin E, kemudian kita poin F, yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua murid atau peserta baru bermaterai 10.000. Nah, ini baru nanti STPJM-nya seperti contoh ini sebelah kanan. Ya nanti situ kan ada menyatakan rapot aslinya, piagam sertifikat, surat mengajar, kemudian surat pindah tugas. Nah ini karena nanti Bapak Ibu misalkan pakai jalurnya nilai rapot, ya tidak bukan jalur prestasi, bukan pindah tugas atau guru, itu hanya nanti di checklist di nomor 1 saja. Kemudian tanda tangan orang tua dibubuhi dengan materai. Dan ini adalah metrik kuota per jalur ya. Ini kita fokus di MTSN aja. Untuk jalur madrasah itu 30%, jalur reguler 20%, jalur afirmasi 15%, jalur prestasi 10%, zonasi RT 10%, jalur tahfiz 5%, anak guru pindahan orang tua itu 5%. Nah, tahap akhir ini kan kita belum tahu karena memang akan adakah kuota atau masih tersisa kuota, nanti akan masuk presentasenya di akhir. Jadi kalau memang kita tanpa tahap akhir itu presentasi seperti ini ya. Ini bukan jumlahnya ya. Bukan jumlahnya madrasah itu 30 mahasiswa, bukan. Tapi presentasi. Berarti dari kuota yang diajukan dari madrasah tersebut, kuotanya adalah misalkan dia punya kuotanya 100 siswa di madrasah tersebut. Berarti 30% dari 100 itu kuotanya akan dibuka jalur madrasah, jalur reguler, kemudian afirmasi, prestasi, zonasi, tahfiz, dan anak orang tua, guru atau pindahan. Jadi ini peluang terbesar adalah kalau dilihat di kuota ini adalah jalur madrasah. Ya kuotanya 30%. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan membahas terkait PPDB untuk SMPN negeri. Ya ini hampir sama dengan PPDB madrasah, cuma untuk yang negeri ini memang tidak terlalu banyak ya untuk tahapan-tahapannya dibanding yang MTS. Untuk yang pra pendaftaran, nah ini pada kemarin pada agak kebingungan dengan pra pendaftaran. Pra pendaftaran itu dimulai tanggal 17 Mei sampai dengan 14 Juni. Pra pendaftaran itu diperuntukkan untuk siswa yang berdomisili di luar DKI atau yang kartu keluarganya DKI tapi sekolahnya di luar DKI. Gitu. Ini diperuntukkan untuk siswa tersebut. Jadi kalau ketika sekarang kita mengajukan pendaftaran karena nicknya kita adalah DKI ya tidak bisa untuk melakukan aktivasi atau melakukan pra pendaftaran. Ya untuk timelinenya hampir sama ya untuk tata caranya ya dari pengajuan akun, kemudian aktivasi akun, kemudian pemilihan sekolah tujuan, kemudian lapor diri, hampir sama dengan PPDB MTS negeri. Adapun tahapannya, ya tahap pertama itu dibuka itu adalah jalur akademik, ya jalur akademik dibuka pada tanggal 13 Juni sampai dengan 15 Juni. Kemudian nanti pengumumannya untuk jamnya sama ya jam 8, tapi di hari terakhir dia ditutup pada jam 2. Dia 1 jam lebih cepat dibanding yang MTS. MTS ditutup jam 3, ini jam 2.
Kemudian nanti pengumumannya itu di tanggal 15 Juni jam 5. Dia lebih sore. Kalau kita jam 4, untuk yang MTS negeri ya, itu jam 4, ini jam 5 sore. Kemudian lapor diri, ya dia 2 hari, tanggal 16 sampai dengan 17, mulai jam 8 sampai dengan jam 2 siang. Kemudian jalur prestasi non-akademik, ya dibukanya sama dengan jalur yang akademik, dimulai tanggal 13 sampai 15, kemudian tanggal 15 pengumuman, tanggal 16 17 terus lapor diri. Oke, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan dengan jalur sebenarnya seperti afirmasi ya. Dia KJP Plus sekaligus PIP atau KJP Plus saja, DTKS, bisa Transjakarta, KPJ. Jadi ini dibuka tanggal 20 sampai 22 Juni jam 8 pagi, dia tanggal 20, dia 3 hari ya. 20, 21, 22, kemudian di tanggal 22-nya itu jam 2, pengumuman tanggal 22 Juni jam 5, lapor dirinya tanggal 23 dan sampai dengan tanggal 24. Ya, dari jam 8 sampai jam 2 di tanggal 24 Juninya. Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan jalur zonasi. Ya, zonasi itu dimulai tanggal 27 sampai 29 Juni. Jamnya sama, kemudian pengumuman tanggal 29 Juni jam 5, lapor dirinya tanggal 3 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022 jam 8 sampai dengan jam 2 siang. Baik, tahap selanjutnya adalah jadwal pelaksanaan pindah ya PTO tadi, pindah guru, tugas orang tua dan guru atau anak guru ya hampir sama dengan yang tingkat MTS negeri, dimulai tanggal 13 Juni sampai tanggal 29 Juni. Kemudian pengumuman tanggal 29 Juni jam 5 sore, lapor dirinya 30 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli. Kemudian pelaksanaan tahap kedua. Tahap kedua dimulai di tanggal 4 sampai dengan 6 Juni. Pengumuman tanggal 6 Juni jam 5, lapor diri jam 7 sampai tanggal 7 sampai tanggal 8 Juli 2022. Ini tahap 2 jika memang kuotanya masih tersisa untuk dari semua tahap, jadi akan dibuka di tahap kedua. Kalau tidak ada yang tersisa atau dari semua tahap-tahap itu siswanya sudah lapor diri dan kuota terpenuhi, tidak akan ada tahap kedua. Baik, ini adalah timeline untuk PBDB SMP Negeri ya. Jadi pengajuan akun itu akan dimulai tanggal 23 Mei, yang akan dibuka untuk seluruh peserta didik berdomisili DKI maupun lulusan sekolah DKI. Ya, jadi yang sekolah DKI ini mulai dari situ. Kemudian jalur prestasi ya, tadi nilai rapot atau nilai prestasi non akademik ini tanggal 13 sampai tanggal 15. Kemudian anak panti 13 sampai 15 jalur afirmasi. Kemudian afirmasi yang anak penerima KJP dan PIP, penerima KJP, kemudian kartu prakerja Jakarta, kemudian Transjakarta atau Jaklingko, ya, mitra ya. Kemudian zonasi tanggal 29 sampai tanggal 27 sampai 29. Kemudian tanggal 13 sampai 28 itu untuk yang pindahan orang tua atau guru. Kemudian tahap kedua kalau memang ada masih kuotanya akan dibuka tanggal 4 sampai tanggal 6 Juli. Nah, websitenya adalah berbeda dengan yang MTS tadi. Ini adalah ppdb.jakarta.go.id. Jangan sampai salah. Dan juga perlu ketahui Bapak Ibu, jika sudah daftar aktivasi punya akun di MTSN, bisa nggak untuk SMP negeri? Jawabannya tidak, karena berbeda web dan berbeda aktivasi dan akun. Walaupun nilai nanti peserta yang dipakai sama-sama prestasi dan nira, tapi beda untuk step-stepnya. Jadi tolong Bapak Ibu yang ingin mendaftar di MTSN dan SMPN itu aktivasi akunnya masing-masing dan di web yang berbeda. Jadi nggak bisa uang buat MTSN untuk didaftarkan di SMPN.
Ini adalah mekanisme pendaftaran ya dari untuk yang SMP negeri. Silakan Bapak Ibu dipahami. Nah, ini perlu yang di catatan ini. Kita fokus di catatan CPDB, calon peserta didik baru yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan tidak dapat mengganti pilihan lain. Jadi kalau Bapak Ibu sudah diterima misalkan di SM 131, dia tidak bisa memilih ke 254 atau di 166 misalkan seperti itu. CPDB yang diterima di sekolah tujuan tetapi tidak lapor diri berarti dinyatakan mengundurkan diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lain. Nah, jika Bapak Ibu nih diterima di salah satu sekolah, misalkan diterima 131, tapi maunya masuknya 253, dan ketika itu ada proses lapor diri, dia tidak lapor diri, maka anak Bapak Ibu tidak lagi bisa mengikuti tahap selanjutnya. Entah tahap zonasi, tahap RT, segala macam itu nggak bisa. Jadi sayang banget kalau memang sudah dinyatakan diterima, silakan lapor diri. Calon didik yang diterima di sekolah sudah lapor diri tapi mengundurkan diri tidak dapat mengikuti proses PPDB akhir. Nah, kalau memang ibu udah daftar tiba-tiba mengundurkan diri, ya kan? Udah lapor diri tapi tidak mau melanjutkan, ya atau mengundurkan diri, ya kan? Itu tidak dapat mengikuti PPDB jalur lainnya. Sayang banget. Jadi memang kalau sudah yakin dengan proses sekolah ini tujuh, mending lapor diri dan ikutin tahap selanjutnya sampai dengan nanti tahun ajaran baru untuk sekolah di situ. Jadi sebelum akhir saya mau menegaskan kembali, boleh nggak mendaftarkan di SNMPTN dan di MTSN? Jawabannya boleh, tapi dengan aktivasi pengajuan akunnya yang berbeda. Bagaimana dengan MTS? MTS itu bisa memilih satu sekolah tujuan. Misalkan Bapak Ibu hanya memilih MTS 4, ya sudah MTS 4 aja, atau MTS 2, atau MTS 19. Nah, kalau seandainya pada hari yang sama mengajukan jalur madrasah di MTSN 2 terlempar dengan akun dan aktivasi satu token itu, bisa nggak mendaftar di jalur selanjutnya? Bisa. Jadi satu aktivasi akun bisa untuk semua jalur, ya tidak perlu lagi kita mendaftarkan akun lagi, nggak, tinggal nanti masukin nomor sidanira dengan password dan token PIN yang kita punya, nanti Bapak Ibu bisa mendaftarkan di jalur yang lain. Misalkan di madrasah tidak diterima, mau ke reguler bisa dengan akun yang sama. Tapi pastikan dinyatakan tidak diterima. Tapi kalau di madrasahnya sudah diterima, pakai jalur madrasah sudah diterima, bisa nggak reguler? Nggak bisa. Nah, bisa nggak di satu hari itu sudah terlempar, tidak ada di MTS 4 dan MTS 2, mau mengganti pilihan sekolah lain? Bisa. Misalkan ternyata di jam 2 di hari pertama, namanya anaknya sudah hilang. Bisa nggak mau daftar ke MTS 19? Bisa. Ya, tapi dengan syarat bahwa siswa itu tidak lagi ada di daftar diterima sementara. Baik, terima kasih Bapak Ibu wali murid kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022 Madrasah Ibtidaiyah El-Sifah. Ini sudah di akhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, karena memang sejatinya dengan nilai sidanira yang putra-putri Bapak Ibu sudah dapatkan, itu adalah pencapaian yang terbaik dari anak-anak kita. Semoga putra-putri kita bisa diterima di sekolah yang diinginkan. Semoga juga bisa lebih baik di sekolah berikutnya. Akhirul kalam, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.